Di sini kami mempelajari apakah Chief Executive Officer atau CEO mengakuisisi dengan pengalaman dalam rantai pasokan industri target, yang selanjutnya disebut dengan CEO rantai pasokan, akan mempengaruhi keuntungan merger. Hasil kami menunjukkan bahwa CEO mengakuisisi dengan pengalaman seperti itu terkait dengan efek kekayaan yang secara ekonomi penting bagi mereka sendiri sebagai pemegang saham. Dugaan kami adalah bahwa CEO dari pihak pengakuisisi dengan pengalaman kerja di pemasok atau pelanggan utama target akan lebih mungkin untuk mengintegrasikan kedua perusahaan secara efisien dan meningkatkan nilai hasil merger perusahaan. Akibatnya, CEO rantai pasokan dapat menghasilkan sinergi yang berarti melalui skala ekonomi, ruang lingkup ekonomi, dan kekuatan pasar yang ditingkatkan. Yang terpenting, yaitu pengalaman dalam rantai pasokan industri target dapat membantu CEO mengakuisisi selama negosiasi premium dengan manajer target. Kami menerapkan prosedur 2 langkah untuk menentukan pengalaman kerja. Yang pertama yaitu untuk masing-masing dari 1999 CEO pengakuisisi dalam sampel kami memeriksa catatan biografi yang tersedia di database BoardX yang kami lengkapi dengan informasi dari pernyataan proksi, laporan tahunan, dan sumber lain untuk menghasilkan seorang individu, riwayat pekerjaan, dan catatan pendidikan. Kemudian kami menggunakan matriks-matriks input dan output untuk mengidentifikasi tautan rantai pasokan antara masing-masing sepasang industri. Hasil kami menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh CEO rantai pasokan lebih menguntungkan bagi pemegang saham mereka untuk melengkapi pekerjaan tentang efek nilai dari hubungan rantai pasokan selama pengambil alihan. Studi di bidang ini menunjukkan bahwa CEO dan sifat direktur yang mempengaruhi akuisisi meliputi yang pertama yaitu toleransi resiko, yang kedua gender, yang ketiga pekerjaan industri target, yang keempat narsisme, yang kelima usia, yang keenam iri, dan yang terakhir yaitu terlalu percaya diri. Data dan statistik deskriptif. Data merger dan akuisisi diambil dari database data sekuritas perusahaan M&A dari tahun 1997 sampai 2014. Sampel yang digunakan mencakup transaksi perusahaan M&A yang telah diselesaikan dengan nilai kesepakatan minimal 1 juta US dollar. Selanjutnya ada CEO rantai pasokan dan kinerja merger. Bagian ini dimulai dengan menetapkan temuan dasar bahwa kesepakatan M&A oleh CEO rantai pasokan dipenuhi dengan hasil pengumuman pengakuisisi yang lebih tinggi. Kemudian, memeriksa mekanisme potensial yang mendasari temuan ini. Analisis yang digunakan untuk membedakan antara hipotesis negosiasi superior, yaitu dengan alasan bahwa pengembalian yang lebih tinggi muncul dari negosiasi persyaratan yang lebih baik untuk pengakuisisi, serta penilaian yang efisien alternatif menyatakan bahwa pengembalian yang lebih tinggi muncul karena penilaian efektif perusahaan target. Hasil yang diperoleh dicatat. Namun, hipotesis tidak selalu eksklusif, karena penilaian yang efisien itu lebih baik dengan cara bernegosiasi, sehingga terciptanya kesepakatan M&A oleh CEO rantai pasokan. CEO rantai pasokan dan hasil investasi atau return pengakuisisi. Untuk mengeksplorasi efek kekayaan yang terkait dengan CEO rantai pasokan, dilakukan dengan memperkirakan CIR penawar mulai H-1 hingga H+1 berpusat pada tanggal pengumuman penggabungan untuk setiap transaksi. Dimasukkannya efek tetap ini penting karena menurut Ahern tahun 2012 menunjukkan bahwa koneksi produk pasar sasaran pengakuisisi penting untuk keuntungan merger, dan juga mengontrol karakteristik khusus CEO yang dapat diamati yang terkait dengan kemampuan umum mereka. Untuk melakukannya, digunakan prosedur studi kejadian standar untuk menghitung pengembalian abnormal model pasar menggunakan nilai CRSP indeks tertimbang menurut Dodd dan Warner tahun 1983.
Hasilnya, memiliki CEO dengan pengalaman rantai pasokan meningkatkan abnormal return pihak pengakuisisi sekitar 1,5 poin persentase. Besar kecilnya pengaruh rantai pasokan penting jika dibandingkan dengan rata-rata pengumuman M&A CAR yang negatif 0,8% untuk semua penawar dalam sampel. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara kehadiran CEO rantai pasokan dan pengembalian pengumuman pengakuisisi. Artinya, investor tampaknya menganggap kesepakatan M&A oleh CEO rantai pasokan sangat berharga bagi pemegang saham pengakuisisi. Pengukuran ketergantungan rantai pasokan mengikuti logika yang sama seperti pengukuran di Ahern pada tahun 2012 yang memeriksa kepentingan relatif antara pemasok dan pelanggan. Alternatif pemutusan pengalaman rantai pasokan dan klasifikasi industri yang berbeda. Ukuran pengalaman bagi CEO dalam rantai pasokan perusahaan yang telah ditargetkan dikondisikan berdasarkan operasinya yang sangat bergantung pada industri hulu ataupun hilir. Secara khusus, perusahaan yang telah ditargetkan harus memiliki ketergantungan setidaknya sebesar 20% dengan industri lainnya sebelum indikator CEO mengakuisisi rantai pasokan. Dengan demikian, target di satu industri mungkin saja bisa berbeda dengan target di industri lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat menggunakan hubungan pelanggan pemasok teratas untuk mengklasifikasikan hubungan rantai pasokan antara pasangan industri manapun. Secara khusus, dapat menggunakan klasifikasi industri BEAIO yang lebih baik untuk mengidentifikasi 371 industri terperinci. Karena identifikasi ini hanya diberikan untuk tahun 2007, maka menggunakan informasi tahun tersebut untuk semua tahun sampel lainnya. Dengan menggunakan pengelompokan industri ini dan dengan menggunakan batas pengalaman sebesar 5%, maka dapat diklasifikasikan 111 CEO sebagai CEO rantai pasokan. Dalam model lainnya juga menggunakan 371 industri BEAIO sebagai dasar untuk efek tetap industri. Regresi ini juga menunjukkan hasil yang positif antara hubungan CEO rantai pasokan dan laba yang diperoleh perusahaan setelah pengumuman M dan A. Maka, dalam hal ini dapat disimpulkan penggunaan klasifikasi industri yang berbeda serta tingkat batas yang berbeda untuk mengidentifikasi pengalaman rantai pasokan dapat memberikan hasil yang serupa dengan hasil dari pengujian yang telah ada. CEO rantai pasokan atau CEO dengan pekerjaan sebelumnya di industri target. Menurut Custodio dan Metzger pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kesepakatan M dan A dengan menawar CEO yang telah bekerja di industri target dapat memperoleh pengembalian akuisisi yang lebih tinggi hanya dalam mendiversifikasi merger. Menurut definisi dan dalam pengaturan mereka, semua CEO dalam merger non-diversifikasi memiliki pengalaman dalam industri target melalui pekerjaan mereka saat ini di perusahaan pengakuisisi. Sebaliknya, keunggulan dari desain eksperimental yang telah dibuat adalah memungkinkan variasi lintas bagian dalam pengetahuan CEO rantai pasokan di industri target yang telah spesifik. Dari hasil eksperimental tersebut, dapat ditunjukkan bahwa CEO pengakuisisi dengan pengalaman dalam rantai pasokan target dapat melakukan akuisisi yang meningkatkan nilai, meskipun pengalaman tersebut tidak diperoleh melalui pekerjaan langsung di industri target. Sinergi dan kinerja perusahaan hasil penggabungan. Penilaian yang efisien ketika mekanisme ekonomi yang berpotensi dapat mendorong kinerja baik bagi para pengakuisisi dalam kesepakatan M&A yang dilakukan oleh CEO rantai pasokan. Di bawah hipotesis penilaian yang efisien, pengalaman rantai pasokan CEO yang mengakuisisi dapat mengurangi kemungkinan adanya kesalahan saat menilai target. Selain itu, jika penilaian periode pengumuman pasar atas transaksi dapat dilakukan dengan rasional, maka diharapkan dapat memperoleh peningkatan substansial dalam kinerja saat kesepakatan dalam merger ini. Artinya, beberapa keuntungan yang besar bagi pemegang saham pengakuisisi pada kesepakatan dalam merger yang dilakukan oleh CEO rantai pasokan terkait dengan pembentukan surplus. Algoritma pencocokan yang diusulkan oleh Barber dan Lyon 1996 berdasarkan ukuran dan kinerja untuk memperkirakan ROA pasca merger yang abnormal dari perusahaan gabungan. ROA gabungan dari akuisisi dan target yang cocok berdasarkan rata-rata tertimbang ROA dari akuisisi yang telah cocok dan target yang cocok pula. Dengan nilai aset relatif dari akuisisi dan target dalam sampel pada tahun sebelum adanya pengumuman kesepakatan.
Oleh karena itu, ROA gabungan dari akuisisi yang cocok dan target yang sesuai adalah perkiraan ROA gabungan berdasarkan akuisisi dan target dalam sampel yang seandainya tidak digabungkan. Informasi penurunan nilai goodwill didasarkan pada jumlah penghapusan dalam waktu 5 tahun setelah akuisisi. Penghapusan goodwill yang lebih besar terjadi saat perusahaan gabungan menunjukkan kinerja pengembalian saham yang buruk. Yang selanjutnya adalah goodwill pasca akuisisi. Goodwill pasti akan mengalami penurunan nilai, dan penurunan ini didasarkan pada jumlah nilai 5 tahun setelah tahun akuisisi. Menurut perkiraan, jumlah penurunan goodwill akan turun sebesar 4,5% dari total aset setelah tahun akuisisi. Karena dengan penurunan goodwill yang tinggi pada saat akuisisi akan menghasilkan kinerja yang buruk dalam pengembalian saham. Oleh karena itu, para CEO menyarankan bahwa rantai pasokan sangat penting dalam mencegah kerugian dalam melakukan akuisisi perusahaan. Premi merger dan keuntungan merger and acquisition. Kinerja perusahaan akuisisi dapat ditingkatkan dengan tawar-menawar oleh CEO rantai pasokan, karena mereka membayar target premi lebih rendah, jadi mereka mengharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk mempertimbangkan hal tersebut, ada 4 OES, yaitu premi 1 hari, 3 hari, 1 minggu, dan 4 minggu sesuai variabel masing-masing. Namun, target premi yang dibayarkan CEO rantai pasokan sama halnya dengan yang dibayarkan oleh CEO lainnya. Oleh karena itu, hasil premi tidak dapat menentukan hasil yang unggul, namun dapat membayar premi lebih rendah jika dapat mengidentifikasi target yang diremehkan. Untuk menguji hasil hipotesis yang unggul, maka dapat dilakukan dengan cara menghitung keuntungan sebagai selisih perolehan antara target dan pengakuisisi dibagi dengan jumlah pihak pengakuisisi dan nilai pasar ekuitas dalam 50 hari sebelum tanggal pengumuman. Maka dapat disimpulkan pengaruh CEO rantai pasokan sangat penting dalam ekonomi, karena perolehan keuntungan relatif rata-rata tanpa syarat untuk target adalah 34%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat membantu perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang dibuat saat pengumuman keputusan. Endogenitas yaitu adanya kemungkinan bahwa kesepakatan yang berasal dari CEO dengan pengetahuan rantai pasokan berbeda dengan kesepakatan lainnya, sehingga akan menimbulkan reaksi pasar yang berbeda terhadap pengumuman merger. Misalnya, dewan direksi yang menghargai integrasi saat pengakuisisian akan cenderung mengangkat CEO dengan pengalaman yang berhubungan dengan target potensial. Hubungan rantai pasokan antara industri pengakuisisi dan industri sasaran. Menggunakan model Heckman, didapatkan hasil signifikan positif mengenai apakah ada koefisien antara tidak ada hubungan dan ada hubungannya dengan CEO rantai pasokan secara statistik dalam pengujian pengembalian abnormal pengakuisisi dan negatif secara signifikan dalam pengujian premi target dan pengembalian abnormal serta pembagian keuntungan. Sehingga CEO yang mempunyai pengalaman rantai pasokan akan sangat berharga dalam akuisisi yang timpang di hubungan vertikalnya. Spesifikasi alternatif dapat dilakukan dengan mengubah spesifikasi dasar untuk mengevaluasi ketangguhan temuan dasar. Lalu, uji ketangguhan ini mencakup semua variabel kontrol dan efek tetap yang telah digunakan pada analisis sebelumnya. Kesimpulan, pengambil alihan seringkali terganggu oleh ketidakseimbangan pertukaran informasi antara penawar dan target. Masalah ini merusak kemampuan manajer pengakuisisi untuk mengidentifikasi perusahaan target yang akan melakukan investasi yang baik. Kami mempelajari apakah CEO pengakuisisi dengan pengalaman kerja dalam rantai pasokan target mampu menjembatani ketidakseimbangan tersebut. Keuntungan material bagi perusahaan pengakuisisi berkaitan dengan CEO rantai pasokan spesifik dalam industri target berasal dari surplus general atau penilaian efisien dan sewa yang diambil dari pemegang saham perusahaan target. Dengan menggunakan metode Heckman, diketahui bahwa CEO yang mempunyai pengalaman mengenai rantai pasokan akan sangat berharga dalam akuisisi yang timpang di hubungan vertikalnya.